Perkenalkan, nama saya Maya Permatasari, NIM 1911-250, kelas 4 Seregular Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan ekologis Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Ekologi Administrasi Negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia digunakan perincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor-faktor aspek yang alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer atau HAMKAM. Ipolexosbudmil. A. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah terdiri dari 1. Lokasi dan posisi geografis. 2. Keadaan dan kekayaan alam. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografis. Posisi geografis suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi suatu negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah negara pada suatu negara tersebut. Lokasi dan posisi geografis ini jelas mempunyai dampak atau pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. A. Pengaruh lokasi dan posisi geografis terhadap administrasi negara. 1. Bentuk wujudnya ke dalam geografis Indonesia merupakan kepulauan archipelago terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai sekitar 7,3 km persegi. Dalam perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain, sehingga pulau-pulau jadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Dalam hubungan ini, tepatlah apabila dalam Departemen Perhubungan terdapat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Penghubung Udara yang dengan program-program masing-masing berusaha meningkatkan perhubungan laut dan perhubungan udara dalam rangka merobohkan isolasi pulau-pulau tersebut. Lain daripada itu, wilayah daratan Indonesia yang sebagai terdiri dari gunung-gunung berapi yang masih aktif di samping lembah-lembah nangrai dan mengakibatkan sebagai tanah menjadi labil. 2. Letak astronomik Indonesia ialah di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Iklim tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur, sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini dapat bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestariannya, maka perlu dikelola, diatur pemanfaatannya, dan sekaligus peremajaannya. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi terutama lokasi dan posisi hampir-hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan cara pandang dan wawasan bangsa Indonesia mengenai geografisnya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. 2.
Kedua, keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup besar. Sumber-sumber kekayaan alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, laut yang kaya akan ikan dan kehidupan laut lainnya, bahan-bahan tambang, dan sebagainya. Daratan yang mempunyai gunung-gunung berapi memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Kemudian di samping dapat juga mendapatkan bencana alam. A. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah yang subur perlu dibudidayakan baik untuk bercocok tanam maupun aquacultur. Laut yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam. Ikan, kerang sebagai perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Untuk keperluan ini telah membentuk Departemen Administrasi Negara yang terhimbau dalam dengan komponen-komponennya. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya dapat mampu menganalisis sumber-sumber kekayaan alam secara maksimal oleh karena bantuan asing baik berupa modal dan tenaga tidak dapat dihindarkan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh administrasi negara terhadap kekayaan dan alam sangat terbatas karena kekayaan alam ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruh kalau ada terbatas pada perubahan sumber-sumber dan dari potensi menjadi kemampuan rel. Misalnya, terjun merupakan potensi tenaga diubah untuk benar-benar menjadi tenaga. Tanah yang subur merupakan potensi untuk tanaman padi diubah agar benar-benar menghasilkan padi dan seterusnya. Demikian uraian mengenai keadaan dan kekayaan dalam garis bedanya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. A. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor keadaan dan kemampuan penduduk ini, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu 1. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk dunia yang semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi dan tidak diikuti peningkatan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding serta pemula-pula sumber yang menimbulkan rasa kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. 2. Distribusi spesial. Jumlah penduduk yang besar seperti diuraikan di atas dibarengi dengan distribusi spesial yang timbang, artinya penyebaran di antara berbagai wilayah negara tidak merata. Sebagai gambaran, sejak semula telah didapati bahwa kurang lebih 2 atau 3 penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura, yang hanya merupakan kira-kira 1 atau 13 luas seluruh wilayah Indonesia berdasarkan hasil-hasil kedua sensus terakhir, yaitu pada tahun 1971 penduduk Indonesia. Komposisi umur. Komposisi menurut usia penduduk juga mempengaruhi administrasi negara. Penduduk Indonesia yang berusia 5-9 tahun 1971 merupakan 18.954 di usia masuk sekolah dasar. 4. Penghasilan penduduk. Seperti telah dikemukakan dalam beberapa laporan bahwa Indonesia termasuk kelompok negara-negara berpenghasilan rendah di samping India, Sri Lanka, dan Tanzania. 5. Tingkat pendidikan. 6. Kesehatan penduduk.
Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tinjauan ekologi administrasi negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.